Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fitri Anggraini dari Angsana, Kalimantan Selatan. Hari ini adalah hari kedua aku setelah cabut gigi bungsu. Dan gak ada bengkak sama sekali ya. Kelihatan nih, sudah berlubang dua di bawah. Jadi ceritanya aku tuh datang dulu ke Vaskes 1 di Klinik Permata Bunda di Desa Mekarjaya, Blok E. Kalau kalian tahu, misalkan kalian itu orang Kalimantan Selatan dan ada di Tanah Bumbu, mungkin kalian tahu Klinik Permata Bunda. Terus setelah itu aku minta surat rujukan pertama kita daftar dulu ke poli gigi. Setelah itu diperiksa tensinya, berat badannya, terus kembali duduk dan bertemu dengan dokter gigi. Jadi dokter giginya menyarankan untuk dicabut gigi bungsunya, dan aku minta rujuknya itu ke RS Marina karena di sana mereka sudah menyediakan dokter bedah mulut. Nah, setelah aku minta rujukan di tanggal 4-nya aku pergi ke Batu Licin. Di sana aku serahkan surat rujukannya, terus diarahkan ke samping sebelah kanan kalau nggak salah, sama kayak cek tensi, habis itu berat badan, tinggi badan, suruh nunggu lagi, baru datang ke ruangan bedah mulutnya bertemu dokternya. Di sana ada alat yang bisa kita lihat gigi kita, kayak kamera gitu, terus ditampilkan di sini kan layar yang itu. Habis itu memang dokternya menyarankan untuk cabut 4 harusnya, karena di atas juga bakalan sama miringnya, kalau nggak salah sih bakalan tumbuh miring. Tapi karena nanti dah, pokoknya setelah konsul tuh orang tua aku mintanya 2 aja. Jadi tadinya disarankan 4, tapi aku cabutnya 2. Datang dulu ke dokter giginya, rencananya mau operasi tanggal berapa gitu. Aku mintanya di tanggal 29 Januari. Nah, baru setelah 29 Januari nanti aku konsul dan 30-nya operasi gitu rencananya. Setelah itu dokternya minta aku untuk ronsen gigi. Di situ juga ya langsung diarahkan ke ruangan ronsen. Ini foto ronsennya. Nah, setelah itu aku balik, tunggu sampai tanggal 29. Tanggal 29 aku datang dan konsultasi ke dokternya dulu. Konsultasi sudah siap, sudah oke. Habis itu datang ke ruang ininya, diarahkan ke ruang pendaftaran. Kalau nggak salah ada beberapa data yang harus ditandatanganin gitu. Aku diarahkan ke pendaftarannya, ada beberapa kertas yang diisi, terutama nanti aku bakalan nginap di mana gitu kan. Tapi nggak tahu letaknya di mana. Pokoknya istilahnya tuh di lantai 2, rencana operasinya tanggal 30 gitu. Ada kartu pendamping di situ tuh untuk 1 orang, dan gratis. Misalkan pendamping kita mau pergi kemana gitu, tinggal tunjukin aja kartu pendampingnya, jadi gratis parkir gitu. Dan itu jaminannya KTP kita. Stadion sebelah. Pas di tanggal 30-nya ya. Jadi pagi sebelum berangkat ke RS wajib mandi dan keramas, terus wajib makan dan minum pagi pukul 7 WITA, dan dilanjut puasa. Tapi aku puasanya tuh dari jam ini sih sebenarnya, dari jam 5 sampai waktu operasi itu. Jadi agak lama ya. Soalnya kan pagi tuh aku kan 2 jam perjalanannya. Aku kan berangkatnya jam 6, sampai sana kemungkinan jam 8. Jadi aku puasanya jam 5 gitu. Habis itu datang ke RS maksimal pukul 7.30, tapi aku datang sana agak telat, sekitar jam setengah 9, jam 8.30. Kemudian dilarang memakai perhiasan atau gigi palsu, terus tidak boleh memakai make up, kemudian tidak diperkenankan memakai kutek dan pewarna kuku, dan pokoknya banyak lagi. Ini sesuai dengan ini sih operasi kita. Itu apa? Soalnya ini banyak nih. Ada cukur area operasi, ini tidak perlu kalau cabut gigi bungsu. Terus jika terjadi kondisi emergensi masuk lewat IGD. Ini aku tidak seperti itu.
Nah setelah itu datang ke sana, aku kan telat tuh, jam 8.30 sudah diteleponin sama si dokternya, bukan, sama pihak rumah sakit maksudnya di sana. Jadi aku datang, ada yang perlu diisi, tanda tangan dan sebagainya, isi data orang tua juga atau yang mendampingin kita. Habis itu langsung diarahkan ke atas untuk ambil kamarnya. Masuk ke kamar, nggak lama dari situ perawatnya atau bidannya, ya aku kurang tahu juga, itu kita diinfus. Setelah itu menunggu baju dari rumah sakit. Jadi baju yang dipakai untuk operasi itu pakai baju itu aja tanpa dalaman, pokoknya pakai baju itu. Dan nunggu jadwal operasinya rencananya jam 2. Ternyata aku dapatnya jam 4 masuk ke ruang operasi. Di sana ada 3 orang juga yang antri di dalam, meskipun kita sudah berbaring, ada antriannya lah. Terus aku di bagian kedua. Setelah itu masuk ke dalam, suruh jalan. Terus tangan aku ini dikasih tensi, yang sebelah ini di detak jantung dijepit di ujung telunjuk kiri. Di situ disuruh menghirup, sepertinya itu kayak oksigen tapi itu bius. Jadi udah nggak sadar, dan sadarnya tuh waktu sudah selesai. Dan aku lihat sudah dijahit juga giginya, bukan gigi gusinya. Itu nggak kerasa apa-apa sama sekali. Kemudian buka puasa, tapi di situ asam lambung aku naik. Jadi kita pencet bel untuk, bukan bel sih ya, kayak minta tombol bantuan untuk perawatnya datang. Terus disuntikan di ini kan ada infus ya, terus ada tempat untuk nyuntiknya ini kan. Terus dimasukkan obat lambung. Jadi aku bisa masuk ke makanan. Beberapa menit sekali aku masukkan makanan dalam perut. Makanan itu disediakan kalau nggak salah pagi, sore, sama malam. Pagi sore sih kayaknya. Pagi sore. Seingatku pagi sore, karena aku datang ke situ kan setelah operasi sore kan. Setelah operasi itu waktu operasi kan masuk, seingatku jam 4-an. Pas keluar itu jam 6 lebih ya, pokoknya udah mau jam 7. Jadi aku makannya itu jam 7, berarti sore ya masuknya. Itu makanannya. Habis itu tidur sebentar, jangan lupa sholat, tidur, istirahat. Kemudian bidannya ada nyuntikan beberapa suntikan juga, beberapa kali, 3 kali. Terus ada kapsul yang kita minum namanya paracetamol, itu 2 keping harus habis setelah makan itu. Habis itu beberapa kali ada juga ke situ, beberapa kali ya, sekitar 3 kali kayaknya. Mereka tuh hampirin aku untuk suntik, nggak tahu suntik apa itu pokoknya. Dan minum paracetamol itu 2 keping. Nah gitu deh. Di tengah malam tuh kalau nggak salah cairan infus aku udah mau habis. Jadi enaknya di sana ada tombol bantuan, jadi langsung dipencet mereka datang. Jadi kita nggak perlu cari-cari bidannya atau perawatnya kemana gitu kan ya, soalnya kan di lantai 2. Habis itu ke besokan paginya ya seperti biasa makan gitu kan. Ternyata sampai sore juga belum bisa balik karena administrasinya belum selesai. Nah setelah sore makan, kemudian ngurus administrasi, tanda tangan, turun ke bawah, minta ke kasir, minta tanda tangan, ke atas lagi ambil obat. Obatnya ada 3, enggak ada di sini, ada di sini. Ada 3 obatnya, 3 macam. Pokoknya itu harus diminum 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Jangan lupa surat yang bukan surat tapi kartu pendamping tadi dikembalikan supaya KTP kita bisa kembali selesai dan pulang. Hari ini sudah fresh, istirahat dulu. Kita ceritanya tidak semengerikan yang kalian pikirkan. Aku juga mikirnya dulu kayak gitu, karena kalau misalkan kita ke klinik dan bayar itu 1 giginya, aku pernah tanya itu 3 juta guys. Jadi kalau 4 dikalikan aja 3 kali 4 sekitar 12 ya.
aja ya cerita dari aku. Dadah, terima kasih sudah dengerin.